Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Naka MX. Kali ini gua mau bikin video tip and trick main motor trail ya, motocross. Tapi bisa juga untuk enduro ya bro ya. Jadi gua akan kasih basic atau enggak apa ya, dasar bermain motor dengan body position, terus safety gear, apa aja yang harus dipakai untuk bermain motor trail. Nanti akan gua bahas di video ini ya bro ya. Jangan lupa pantengin terus videonya, terus dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, and comment, and share ya bro ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan safety gear. Oke, jadi untuk bermain trail tuh apa sih yang harus kalian siapkan di samping motor tersendiri ya. Jadi yang kalian harus siapkan itu adalah safety gear bro. Jadi pakaian, terus bodyguard buat badan kalian gitu kan, itu harus yang benar-benar safety ya. Jadi jangan asal kalian main motor pakai baju sepatu yang nggak sesuai dengan standar, karena ingat bro, kaki kalian itu lebih mahal daripada sepatu ya. Tulang dada kalian itu lebih mahal dari body protector. Kepala kalian itu lebih mahal dari helm. Itu yang harus kalian ingat. Jadi jangan sepelekan 3 hal itu ya bro ya. Jadi gua akan tunjukkan apa aja sih safety gear yang standar yang harus dipakai. Oke bro. Lu bisa satu nih, helm ya. Helm minimal tuh kalian helm yang udah SNI ya bro ya. Oke, jadi buat melindungi kepala kalian tuh helm yang udah harus SNI. Terus ada juga Google ini di samping buat supaya kalian terhindar dari debu, lumpur, tapi ini juga ngelindungin mata kalian ya. Ketika misalkan di depan kalian ada yang pakai motor depan, terus di jalan bebatuan, ketika enduro ke gunung, itu batunya terlempar. Kalau kita nggak pakai Google, misalkan batunya amit-amit mengarah ke mata kita nggak bisa ngindar bro. Alhasil ya kita akan cedera di bagian mata ya. Terus Google ini sangat penting ya, jangan sepelekan Google ya. Google juga harus yang standar SNI-nya ada. Terus glove ya, glove ini penting. Walaupun glove motocross itu gak seperti glove buat load race ya. Glove load race tuh kulit tebal ini gitu kan. Tapi glove motocross ini dia bahannya lentur, lunak, tapi ini sangat membantu buat kita ya. Supaya ketika kita main lumpur nggak licin, terus misalkan ada gesekan dikit dengan temen, kalau misalkan pas lagi balap dengan musuh kalian, itu nggak secara langsung melukain kulit kalian ya. Ini glove itu penting juga. Terus ada juga kebetulan karena tangan gua cedera, gua pakai weight brace ya. Jadi ini pelindung buat tangan bro ya. Jadi ini sangat penting. Sebenarnya harusnya dipakai sebelum cedera, jadi kalian nggak bakalan cedera ya. Berhubung karena dulu nggak ada, jadi pas begitu cedera ada ya gua beli ya. Jadi buat jaga-jaga. Ini namanya weight brace buat tangan ya. Pelindung di bagian sini nih bro. Gua akan liatin. Ini cara pasangnya kayak gini. Ini tinggal diputar bro ya. Nah, dia kencengin. Ini bagian pergelangan kita aman ya. Jadi gerak kita semua segini. Nah ini kegunaan dan safety-nya sangat membantu gua. Oke. Terus kita lanjut ke bagian body protector ya. Body protector sendiri itu sangat penting bro ya. Jadi melindungi tulang bagian dada sama belakang kalian ya. Jadi ketika misalkan terlempar dari teman kalian atau dari musuh kalian, ada kerikil atau apa kena dada kalian, itu akan aman, gak bakalan sakit. Kedua, ketika kalian crash jatuh, misalkan setang kena dada kalian, itu terhalang sama ini bro ya. Ini contohnya, ini bekas setang ya, jadi pecahnya cuma ini doang, dadanya aman ya. Itu sangat penting juga. Jangan beli yang murahan, belinya yang standar SNI juga ya. Itu karena lebih mahal tulang kalian. Terus gua lanjut ke jersey nih. Jadi jersey ini penting ya.
Satu, untuk kenyamanan kalian dan percaya diri kalian. Terus di sini ada identitas kalian juga. Oke. Ya. Kebetulan gua pakai jersey dari SPNX, bro. Sangat nyaman. Pokoknya kalian harus beli juga. Nah, terus di sini ada partsnya. Partsnya itu ini gua udah standar SNI. Jadi ini nyaman ya, bro ya. Terus di sininya kulitnya kulit asli ya. Jadi nggak mudah robek. Kiri kanan sama. Terus di dalam sini gua ada, maaf ya, kebetulan gua nggak pakai legging nih, jadi gua buka aja lah ya, karena buat contoh. Di sini ada keni ya. Keni ini sangat penting buat ngelindungin kaki kalian ya. Oke, ini keni kiri kanan. Itu lu jangan beli yang murahan dah ya, karena beli keni yang 4 juta 5 juta sampai 12 juta masih mahal kaki kalian ya. Yang punya rezeki, yang nggak punya ya, yang penting ada keni buat ngelindungin lutut kalian. Terus terakhir, boot sepatu kalian ya. Sepatu kalian itu diusahakan yang keras ya, bro ya, jangan yang lembek. Ada juga kan yang di kita itu ya Pakistan itu Made in Cibaduyut, lu jangan pakai yang kayak gitu ya, karena berbahaya. Ini minimal pakai yang bahannya itu keras. Kalau lu punya rezeki lebih, pakai yang ada engsel seperti ini. Boleh dari beberapa merek, yang penting sepatu kalian itu standar safety-nya ya. Oke. Nah dari situ safety gear kita udah komplit ya, udah komplit. Kalian boleh main motor. Nah, ketika main motor kalian juga harus ingat, harus punya kasarnya dasar teknik ya. Jadi nanti video berikutnya akan gua kasih teknik dasar, gimana caranya ngerem gitu kan, gimana caranya megang stang, terus gimana caranya kaki kita di step, terus gimana caranya ketika berdiri duduk yang benar gitu kan, ketika di jalan jelek belok ataupun kalian terbang. Nanti gua kasih tip and triknya. Oke Kidot. Oke, jadi gua akan kasih tahu kalian cara memakainya, pakaiannya ya, safety gear yang safety itu harus kayak gimana pakainya. Oke. Kalau sepatu kebetulan udah gua pakai sama keni ya. Yang penting sepatu itu jangan lupa ini kalian, ini kancing ini harus benar-benar ke kancing ya semua. Terus nah, kebanyakan jangan lupa nih. Ini kebanyakan kalian asal kayak gini nih, longgar kayak gini, kalian sangkutin aja gini. Asal. Itu banyak ya terjadi ya. Jadi asal nyangkut aja ini bahaya loh, karena ini longgar. Nggak ngepres buat kaki kalian ya. Jadi ini usahain tuh harus ngepres. Tapi jangan sampai sakit juga buat kaki kalian ya. Jadi ngepres kayak gini. Tuh ya, jadi nggak boleh ada longgar-longgar di bagian sini, nggak boleh. Nah ini juga gue ini agak longgar, ini harus ngepres banget ya di bagian pergelangan ini ya. Oke, itu dari sepatu. Keni seperti biasalah, kalian mungkin juga tahu pemakaiannya. Terus ini body protector, kebetulan yang gua nggak ke bawah bro, gua pinjem yang temen ya. Ini pastikan ini ke kancing ya. Ini ada yang kancing kayak gini, itu macam-macam tergantung merek. Terus jersey kalian pakai. Oke, ketika udah lengkap gini, jangan sampai nih sebenarnya pakai jersey itu masukin ke dalam bro ya. Jangan di luar, karena akan ngeganggu buat manuver kalian. Kalau di dalam enak, kelihatannya rapi, terus buat handling kalian pun nggak bakalan ngeganggu ya. Sebenarnya ada yang nggak ke bawah, lupa gua. Di sini ada stagen ya. Harusnya pakai stagen juga biar nggak turun derok. Oke. Waduh, sletingnya copot nih. Kita ganti tar ke SPNX. Ini ada glove. Glove. Itu glove itu jangan sampai terlalu ngepres, kekecilan, jangan sampai kegedean ya, karena akan berpengaruh. Kalau misalkan kekecilan kalian gampang kram, kalau kegedean juga sama kram juga ya. Jadi harus pas buat di tangan kalian ya, jangan ada space kenceng atau longgar. Terus karena gua pakai white base, ini pasang di sini. Kalau udah tua banyak bekas cacat bro.
tua ya. Kata si Ajam aja, aki-aki gitu. Baru 17 tahun bro, masa aki-aki ya. Terus ini ada helm ya. Nah di helm ini, bagian helm tuh penting. Nih bagian pengunci ini kadang-kadang kalian nggak pernah dikunci tuh, kayak dia tuh. Lihat sana tuh, kampret emang. Ya nih kita pasang. Ini kalian kunciin. Kalau misalkan yang kayak gini tuh harus kayak gini nih ya. Gini masukin dulu full. Nanti ini selipin di bagian sini nih. Kelihatan nggak bro? Kelihatan. Nih ya, masukin ke sini. Oke. Nah setelah kencang kalian klik ininya ke sini. Nah ya, itu penting karena kalian kalau jatuh dari motor helm lepas. Kemarin ada yang kejadian sampai meninggal bro, balap di Tasik, gestrek ya, karena helmnya lepas dari kepalanya. Terus Google ya, ingat Google itu lensanya, kalian kalau misalkan cuacanya mendung jangan pakai lensa kayak gini ya, akan ngerusak pemandangan kalian juga. Kalian bisa lensa yang bening, biasanya suka ada double dari Google ya. Oke. Nah, ini standar safety gear yang bisa kalian contoh untuk bermain motocross ya. Oke, motor trail, enduro ataupun main di sirkuit. Terus kita lanjut ke bagian body posisi atau teknik dasar berkendara motor trail ya. Oke. Jadi kita lanjut ke bagian video yang teknik dasar main motocross, yaitu body position ya bro ya. Jadi gua akan praktekin sedikit ilmu dari gua, kita sama-sama belajar ya, nggak ada yang pinter, nggak ada yang gimana, kita sama-sama belajar. Kita akan sedikit kasih bocoran teknik dasar berkendara motor trail yang benar ya bro ya. Oke. Nah misalkan ini ada standar kayak gini ya, ini biasanya kalian suka minta tolong orang. Sebenarnya nggak usah, kalian pun bisa sendiri ya. Oke, caranya seperti ini. Kalau nurunin ya, kalian bisa pegang bagian belakang paha kalian ini, tekan ke sini ya, ini, terus angkat. Oke ya, jadi kayak gitu. Untuk naikin pun sama, jadi kalian nggak usah manja. Kalau yang jadi pembalap yang misalkan di sirkuit, kalau misalkan nyetandarin pedok motor, nggak usah pengen makro atau apa ya, karena pembalap dunia pun sendiri bro. Jadi sama, begitu naikin ke pedok pun triknya seperti ini. Di sini ada pegangan bro biasanya nih. Lu bebas pegang bagian manapun. Kalau KTM di sini bisa, kalau motor lain bisa di sini ya. Oke. Gua kasih peragaan nih. Set. Nih ya. Jadi kalian bisa sendiri, nggak usah nyusahin orang. Oke. Nah, terus gua lanjut ke teknik dasar ya bro ya. Oke, gua akan mulai di bagian depan stang ya. Oke, jadi cara megang stang motor trail itu kalian jangan kayak gini. Oke, tangan kalian tuh harus dibuka ya. Megang kopling tuh jangan kayak gini bro ya. Ini lihat di bagian kopling jangan kayak gini. Itu cara megang di bagian kopling itu kalian gini. Ini kelingking ini sangat berfungsi besar bro ya. Ini buat penguat pegangan kalian. Kalau kelingking ini kebuka kalian bisa lepas. Oke. Tapi ini kelingking ini kuncian. Nih posisinya tuh harus bener ya bro ya. Di sini nih ya. Nih diikutin dengan jari manis ya. Nah ini bisa kalian megang kupling ya. Kalau misalkan kuplingnya berat boleh 2, tapi kalau KTM boleh 1 gini bro ya. Ingetin kelingking ini kuncian nih ya. Kalau misalkan kalian gini ini bisa lepas. Oke. Jadi kelingking ini harus kuat megangnya ya. Oke. Itu di bagian kupling. Terus cara pegang di bagian gas sama rem depan kalian pun sama. Kelingking ini kuncian juga ya, 3. Itu cara megangnya kalian ngerem boleh 1, boleh 2, sama kayak kopling ya. Jadi sebenarnya di motor trail itu 80% pengereman tuh depan bro, 20% itu belakang buat ngimbangin supaya kalian gak stupi ya. Oke, itu cara megang stang kalian. Dan ingat posisi tangan ini harus
berbentuk siku-siku kuda-kuda ya, biar kuat. Oke. Nah, terus di bagian kaki, badan dulu ya bro ya, badan. Nah, kalian ketika misalkan posisi duduk, misalkan jalan lurus ya, terus ada sedikit rata lah, nggak terlalu banyak bumpy, kalian boleh duduk ya. Karena basicnya tuh motocross itu, motor trail itu duduknya itu hanya 20-30% ya. Sisanya berdiri ya. Kalau dalam kompetisi itu duduk itu pas begitu belok aja ya. Kebanyakannya berdiri. Oke. Jadi duduknya itu kalian boleh seperti ini ya. Kalau jalan jelek, jalan rata, street rata, nggak terlalu jelek, boleh kalian duduk seperti ini ya. Oke. Kalian duduk seperti ini. Terus dimisalkan kalau jalannya jelek, itu kalian nggak boleh duduk ya, berdiri. Cara berdirinya seperti ini ya. Lihat dari di bagian kaki ini, sepatu itu, kaki itu kalian jangan kayak gini ya, salah ya. Jadi kayak gini nih bro ya. Ini kaki itu seperti itu. Nah, ininya jepit ke bagian motor, dan posisi badan kalian harus seperti ini. Oke ya. Jadi agak sedikit membungkuk, nggak berdiri tegak ini, nggak juga ya. Jadi agak sedikit membungkuk. Ini tetap jepit motor ya, karena ngejepit motor itu membuat keseimbangan motor. Ini tetap posisinya kayak gini nih ya. Oke, itu body posisi ketika badan kita berdiri di jalan yang jelek ya. Itu mau di sirkuit ataupun di gunung enduro ya. Terus ketika kalian belok ya, misalkan kita habis berdiri nih, ada belokan. Ingat, itu kalian brake pakai depan ya. Engine brake bisa ditekan satu misalkan gini. Oke. Tadinya di 4 atau di 5 ya, lu bisa 2. Kalau di 5, pokoknya belokan itu kalau pakai motor build up di 3 ya. Ketika udah brake ya, misalkan beloknya ke kiri, kalian duduk ke depan gini. Oke. Ini kakinya angkat ya. Ini sejajar di sini. Oke. Kayak gini ya. Ini tangan ini buka nih buat keseimbangan. Oke. Jadi pas belok kayak gitu tuh kalian seimbang ya. Ininya ingat, kakinya tuh di atas ini nih, sejajar ini ya. Jangan kayak gini. Jangan ya, apalagi gini, nggak boleh. Ketika kalau gini, kaki kalian nyentuh tanah, akan goyang motor ya. Walaupun misalkan kayak gini, ini tetap ngejepit dua-duanya ya, kakinya. Oke. Nah, begitu juga kalian belok ke kanan ya. Biasanya, kenapa sih belok ke kanan lebih susah? Nah, itu sebenarnya karena kalian terbiasa dengan rem ya. Karena rem kaki itu yang bagian belakang tuh ada di kaki ya, sebelah kanan. Jadi kalau misalkan belok ke kiri, kalian berani kenapa? Karena ketika ada apa-apa kalian sugesnya bisa ngerem belakang. Padahal rem belakang itu cuma 20% sampai 30% ya bro ya. Jadi sisanya depan. Sebenarnya sama aja, mau ke kiri mau ke kanan. Yang penting kalian berani ngerebahin ya. Ketika habis berdiri, kamu duduk kayak gini, kamu ngebreak nih, sambil ngebreak. Ingat posisi ngerem sini bro ya. Itu ngerem tuh jangan kayak gini, jangan kayak gini ya. Tapi ketika habis berdiri gini, kamu ngerem tuh gini nih, diangkat, terus duduk, sama, oke? Ini harus sejajar dengan stang. Si moncong helm ini nih, dagu kita tuh harus sejajar dengan stang. Kenapa? Biar nggak ngebanting depannya ya. Suspensi itu biar masuk ke dalam ya. Kalau suspensi depan masuk ke dalam, insya Allah motor gak bakalan goyang. Oke? Itu cara belok dari posisi berdiri. Nah, terus kalian misalkan di gunung ada loncatan dikit, itu harus kayak gimana sih gitu kan, supaya kalian rata-rata terjadi jengking ya. Jadi ketika misalkan kalian ada gundukan tabletop kecil gitu, kalian usahain ngayun ya, ngayun badan, ngayun gas. Jadi posisi ngayun tuh, misalkan kamu ada gundukan di sana, kamu ya, oke. Ini sambil ngegas nih, gasnya dibuka dikit ya. Jadi motor nggak kayak gini. Jadi jangan sampai kalian habis kencang, begitu depan ada gundukan, kalian tutup gasnya, kalian akan jengking. Oke. Tapi kalau misalkan kalian ngayun badan gini, neken suspensi gini, sambil ngegas dikit di sininya nih, diayun gasnya gini ya. Sama. Jadi begitu badan kalian turun, ini motor digas, begitu naik ditutup ya. Oke. Ingat, begitu turun digas, begitu naik ditutup ya. Sama dengan terbang kayak misalkan di tabletop kayak gitu, oke? Itu sama aja di gunung sama di sirkuit. Terus selanjutnya
yang sering terjadi tuh misalkan kalau di sirkuit ya, itu terjadi jatuh pas di belokan. Nah, belokan itu makanya gue bilang di belokan itu kalian body posisinya harus benar, cara ngeremnya ya, terus giginya, beloknya, terus cara rolling gasnya harus seperti apa gitu kan. Kalau misalkan tipikal belokannya ada bereman gitu kan, kalian harus rolling, nggak usah yang harus dibuang-buang gas ya bro ya, karena yang ngebuang-buang gas itu biasanya kalian akan jatuh, disebutnya jatuh bego ya. Jadi kalian juga ingat caranya rollingnya, nanti kita akan praktek sedikit ya, walaupun gua udah nggak kayak lentur lah badannya, tapi kita akan praktek cara belok seperti apa. Lanjut ke video berikutnya ya, oke ya bro. Oke, jadi kita ini untuk teknik dasar berkendara dulu ya bro ya. Jadi untuk belajar handling, terus keseimbangan, terus belajar belok ya, body position, kita dasarnya tuh di angka 8 bro ya, sama oval. Jadi gua akan bikin oval dulu ya, gua bikin flat track oval. Itu pertama itu kalian wajib berdiri ya, jadi jangan ada duduknya. Jadi diusahakan kalau untuk kalian yang masih muda tuh 5 menit sampai 10 menit berdiri dulu untuk awalan ya. Oke, akan gua peragain ya. Yuk. Pas lagi jauh itu zoom aja. Oke, jadi itu cara berdiri ya. Jadi pokoknya pas ketika belok pun kamu berdiri, posisi kaki tetap jepit ya. Tadi mungkin kelihatan sedikit di video ya, seperti itu. Terus kita selanjutnya itu bikin belok secara normal ya, berdiri duduk ya. Oke, yuk. Itu cara body position ketika kalian dalam belok ya. Jadi kalian usahain berdiri, break, lalu belok ya. Jadi untuk belajar itu nggak usah kenceng dulu ya, yang penting pelan. Terus rasain body posisinya setelah mulai lemes badan, mulai enak, itu nanti akan terbiasa ya. Dengan sendirinya kalian akan makin kenceng. Oke ya, kita selanjutnya teknik terbang ya. Oke, kita akan belajar teknik terbang, sama gue juga belajar, kita coba. Oke bro. Oke, Kayla, Hajel, di sini kita ada 2 tabletop ya. Satu ini tabletop pertama, ini kedua, setelah itu roller ya, setelah itu lumba-lumba. Nah cuma kesulitan kita tuh ini di sini, sebelum ke tabletop pertama itu ada handicap kecil ya. Jadi itu kalian yang bakal, kalau misalkan kalian gak ada power ya, kesininya kalian gak bakal nyampe ya. Gak apa-apa, kalian di sini buat safety, karena dari sananya nggak, misalkan dorongan powernya kurang, misalkan di sininya mentok. Tapi gua pengen kalian tuh nih ya, begitu turun ngegasnya tuh kesana rolling rap gitu ya. Jadi jangan begitu turun digas, di bawah ditutup baru digas lagi, itu nggak usah, jangan kayak gitu. Jadi kalian di sana itu bakal mentok ya, nggak lewat. Oke,
Oke, terutama kamu Kayla. Jadi kamu tuh dari sini nih, rat, mentok misalkan, digas, langsung rolling, rap, sana ya. Jangan sampai si ban belakang kamu masih ada di pundak ini. Itu bakal capek soalnya, lama-lama nguras fisik kamu ya. Jadi harus lewatin. Jadi landingnya tuh harus pas bener-bener di landingan ya. Oke. Nah, untuk hajel karena emang baru banget, yang penting body posisi cara ngayunnya ya. Oke. Jadi kalian kalau misalkan tabletop kayak gini, ingat ngayun duduk itu, ngayun berdiri itu penting ya. Gimana cara ngayun duduk? Nah, kalau gua di sini sendiri nih, kalau di sini kalau Om itu ngayun duduk biar nyampe. Tapi kalian jangan dulu ngayun duduk karena bahaya. Kalau kalian ngayun duduk gak bisa ngimbangin begitu pas di atasnya, kamu duduk terus, itu akan jengking motor ya. Jadi ngayun biasa aja dulu, nggak apa-apa nggak nyampe. Untuk aja yang penting body posisinya benar ya. Terus ngegas dari sininya nih Zel, rata ya. Rap ke sana. Kamu mentok juga aman kok ya. Yang penting motor jepit, tangan buka ya. Untuk Kayla kamu harus dapet ini ya. Oke. Yuk satu-satu. Mulai Kayla dulu. Ayo Hajel di belakangnya ya, jaga jarak tapi. Kalian ke sini muter ya, lurus dulu, ntar balik lagi situ ya. Oke, di sininya. Dari start apa? Nggak usah kamu dari itu. Dari belokan sana, sekarang dari belokan sana tuh ke sini. Nanti dari habis lumba-lumba ini kamu ke belokan sana dulu, langsung balik lagi sini ya. Oke. Ayo, barengan belakangan. Kamu lihat itu. Oke, Bro, kita ini akan ada contoh ya. Kebetulan anak gua sendiri Kayla, terus ada Hajel juga yang baru mau nyoba-nyoba ya, latihan. Kita lihat cara body posisinya ngayun ya. Oke, nanti lu perhatiin Kayla, nanti gua di situ akan kasih petunjuknya, oke? Yuk. Rasa gasnya apa? Oke, jadi kayak gitu bro ya. Jadi ketika kalian turun, itu rolling, rap sambil ayun badannya. Nah, itu masih ditabrak ya. Jadi ketika terbangnya itu badannya masih tegak terus. Jadi istilahnya ngandelin power motornya ditabrak, nggak ada ngayun-ngayun badannya ya. Oke, kita next lihat yang 85 cc. Ayun badannya, ayun. Itu masih belum. Dia masih ngayun tapi duduk aja, terus pas landingnya stangnya masih ditarik. Belum ya, belum benar ya bro ya. Oke, nih lihat coba si Kayla. Oke, jadi kalau ngayun itu terbang sama landingnya akan benar ya, tapi kalau ditabrak nggak bakalan benar. Landingnya terus pas begitu powernya pun berantakan semuanya ya. Lihat lagi nih. Oke, itu ngayunnya udah mulai ada ngayun, cuma dia masih kaku di stangnya ya, masih ditarik. Harusnya lemesin aja, nggak usah ditarik ke atas stang. Yuk. Nah, kamu misalkan dari sana, misalkan kalau ada power, ya kamu dorong lagi aja ya. Itu kan sedikit lagi mentok. Nih kesininya kamu yang terakhir itu ngayunnya aja masih kurang ya. Jadi kesananya masih ada mentok, oke? Jangan lupa ayun. Badannya ngayun. Walaupun kamu dorongan yang nggak begitu ini akan nyampenya enak ya. Oke? Ya. Terus ketika misalkan ke lumba-lumbanya itu dari sananya buka powernya dari awal biar lewat lagi ya. Yeah. Yang terakhir tuh ngayunnya udah ada, cuma lu jangan ditarik stangnya, oke? Ya lemesin aja, maksudnya begitu udah itu lemesin aja. Oke, lu bisa, nanti gua contohin ya, bentar ya. Kalian lihat dari sini gua contohin. Pakai 2,5, kalau power dari sana dorongannya kenceng kan, jadi dari sana yang udah kenceng
cuma di sini doang aja gitu kan. Tapi kalau kalian dari sana masih misalkan powernya pas-pasan ya, itu gue contohin sekarang ya. Kalau dari sananya kalian mentok, pas kesininya harus kayak gimana ya powernya. Jadi kalau powernya tadi kayak misalkan pas-pasan kayak gitu, kalian ngegasnya itu ratain terus, maksudnya rolling ya, makin sini makin kenceng ya. Ayo coba lagi, kita bareng-bareng yuk.
banget, udah tua mah. Aduh, 3 lap aja gemeter. Oke lah, itu sedikit video dari gua tip and trick main motor trail, mau di sirkuit ataupun enduro ya bro ya. Terus di situ mungkin ada beberapa safety gear yang kalian harus perhatiin. Gua ulang, safety gear kalian harus perhatiin ya, karena tubuh kalian tuh lebih mahal daripada apa yang kalian pakai safety gear ya. Oke, kalau ada saran, masukan, boleh kalian di kolom komentar ya. Nanti isi. Untuk video kali ini cukup sekian dari gua, dari Naka MX. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih untuk yang nonton full. Salam gaspol.